dari Kementerian Perumahan dan Pemukiman. Saya Yulianus Henok, Pak Menteri, dari Provinsi Kalimantan Timur, IKN ya. Ya, saya bangga luar biasa saya mendengarkan apa yang Pak Menteri tadi berikan kepada kita, hal-hal yang sangat terobosan-terobosan yang baik dan wajib kami dukung semua. Dan kami doakan Pak Menteri tetap semangat dalam melaksanakan tugas bersama Pak Wamen. Sepanjang itu membela rakyat, mendukung kebutuhan daripada rakyat, saya rasa rakyat Indonesia pun sangat mendukung. Ya. Ada beberapa hal yang saya stressing saya. Yang pertama, Pak Menteri, rakyat itu tidak perlu rumah gratis sebenarnya. Rakyat itu perlu rumah murah dan terjangkau. Ya. Kalau gratis ini membuat kita malas, membuat rakyat malas. Tapi kalau terjangkau murah, ya itu rakyat lebih senang. Karena rumah-rumah sekarang luar biasa mahalnya. Apalagi developer membangun itu rata-rata untuk menengah ke atas. Jarang sekali developer membangun untuk masyarakat menengah ke bawah atau yang rumah murah tadi. Itu yang menjadi stressingnya Pak Menteri, tolong dipikirkan ke depan bagaimana pengembang-pengembang ini terutama menggunakan CSR-nya untuk membangun rumah-rumah yang murah, termasuk membangun fasilitas umum ya. Perumahan-perumahan banyak asal membangun tetapi pasumnya kurang ya. Jadi itu yang tolong menjadi perhatian, dan khususnya di Ibu Kota Negara IKN yang akan terus dibangun Pak Menteri. Yang kita lihat pembangunan khusus ASN, ya baik itu apartemen maupun rumah-rumah kementerian. Tetapi belum ada yang kita lihat pembangunan untuk masyarakat yang terdampak atau yang mengalami dampak daripada tanah-tanah mereka diambil oleh pemerintah. Oleh sebab itu kita berharap penambahan pembangunan daripada rumah layak huni maupun pada warga yang terdampak. Karena di sana masih banyak sekali rumah-rumah yang masyarakat yang sangat miskin ya, masih sangat. Tolong terutama masyarakat adatnya Pak Menteri ya, supaya kita bisa kolaborasi ke depan. Sekali lagi Pak Menteri, kami mendukung kinerja Pak Menteri yang profesional. Mudah-mudahan ke depan kita terus bisa berkolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, langsung berikut Bengkulu, Bu Lisa. Selamat pagi Bapak Menteri dan Wakil Menteri beserta jajaran. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Elisa dari Provinsi Bengkulu. Jadi dengan terkait masa cita Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo, yang pertama Pak, kalau di Provinsi Bengkulu itu utamanya ada di Kota Bengkulu, sengketa antara masyarakat nelayan dengan pihak Pelindo yang sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan Pak. Jadi di sana ada ribuan rumah, bahkan mereka sudah menempati sekitar 20 tahun lebih. Nah, di sini saya juga meminta mohon kepada Bapak Menteri, Bapak Wamen, serta jajarannya agar bisa mendorong pelepasan lahan dari pihak Pelindo untuk pemukiman masyarakat nelayan. Yang kedua Pak, di bulan Maret 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu mencapai 13,56%. Memang tingkat kemiskinan ini sudah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akibat dengan adanya tingkat kemiskinan ini yang masih cukup tinggi, banyak sekali rumah yang tidak layak huni. Dampak dari rumah yang tidak layak huni ini Pak, yang ada di Provinsi Bengkulu adalah memicu tingkat kekerasan seksual. Mungkin yang bisa kita kenal itu incest yang terjadi di dalam lingkungan rumah. Dikarenakan dari rumah mereka itu tidak memiliki sekat antar ruangan. Berarti mereka dalam satu keluarga, bahkan satu rumah pun memiliki beberapa kakak, itu hanya satu kamar Pak. Nah, jadi di sini saya selaku Senat Bengkulu memohon perhatiannya dari Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajarannya dan solusi dari Bapak. Terima kasih. Langsung Bu KI silakan. Ya, terima kasih.
Bapak Ibu pimpinan dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri dari Provinsi DKI Jakarta, Pak Menteri. Jakarta ini kan kalau kita bicara bencana ada dua, yaitu kebakaran dan banjir. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami mohon dari kementerian, karena ini adalah kita sudah mendekati musim-musim hujan dan musim-musim banjir. Biasanya ini banjir yang melimpah di Provinsi DKI Jakarta ini adalah biasanya akhir Desember. Nah, ini tentu mohon diantisipasi karena ini masih ada waktu. Bagaimana supaya nanti pada waktu terjadi bencana banjir, masyarakat yang terdampak banjir ini bisa direlokasi di tempat yang layak. Karena kalau bicara Jakarta ini, kita ini dikelilingi oleh 13 sungai. Dan banjir ini biasanya tidak hanya curah hujan, tetapi juga air kiriman dari puncak. Di mana beberapa saat ini biasanya kalau terjadi musibah itu masyarakat ini direlokasi atau ditampung di RPTRA. Nah, ini yang sifatnya sementara. Tapi kalau terjadi banjir yang berkepanjangan dan kemudian masyarakat ini harus ditampung di rusun atau direlokasi ke rusun. Nah, ini ada beberapa kendala. Karena apa? Karena masyarakat kita ini biasanya kalau tinggal di rusun ini mereka tidak terbiasa. Karena biasanya masyarakat kita ini biasanya menginjak tanah, kemudian di rusun yang notabene tinggi. Nah, ini seringkali mereka tidak nyaman. Sehingga kami mohon bagaimana seandainya relokasi dari bencana yang ada di Jakarta ini, rusun-rusun ini dilengkapi sarana prasarananya. Misalnya mungkin bis, sehingga penghuni rusun ini bisa menjangkau tempat pekerjaannya atau pendidikannya dengan baik. Mungkin itu Angelus sudah